Gimana bisa satu orang didukung jutaan orang, tapi di saat yang sama juga ditolak oleh jutaan lainnya? Secara logika, ini nggak masuk akal. Kalau sesuatu itu benar, harusnya semua orang setuju. Kalau salah, harusnya semua orang menolak. Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Dan alasannya bukan kebetulan. Ini soal cara kerja psikologi kita. Coba kamu ingat, pernah nggak kamu percaya sama seseorang bukan karena apa yang dia bilang, tapi karena cara dia ngomong, kedengarannya yakin, tegas, seolah dia tahu persis apa yang dia lakukan. Dan entah kenapa, itu bikin kata-katanya terasa lebih masuk akal. Padahal mungkin kamu belum sepenuhnya paham detailnya. Hal seperti ini sebenarnya sering banget terjadi. Bukan cuma di situasi besar, tapi juga di percakapan sehari-hari. Karena otak kita nggak mulai dari logika, tapi dari sinyal. Dan salah satu sinyal paling kuat adalah kepercayaan diri. Dulu, kepercayaan diri itu bukan sekadar sifat, tapi soal bertahan hidup. Orang yang tegas dan cepat mengambil keputusan, biasanya jadi pemimpin. Bisa melindungi, bisa bertindak saat situasi nggak pasti. Makanya otak manusia terbiasa mengaitkan kepercayaan diri dengan kemampuan. Jadi ketika ada orang yang bicara dengan yakin, otak kita langsung bereaksi. Dia memperhatikan dulu, baru mempertanyakan belakangan. Bukan berarti dia pasti benar, tapi rasanya seperti benar. Dan perasaan itu kuat banget pengaruhnya. Tapi perhatian aja nggak cukup. Yang bikin orang bertahan adalah identitas. Kita nggak cuma mengikuti ide, kita mengikuti orang yang terasa satu sisi dengan kita, yang cara bicaranya mirip dengan cara kita melihat dunia, yang seolah paham apa yang kita rasakan. Dan saat koneksi itu muncul, sesuatu berubah. Pesannya bukan lagi sekadar informasi, tapi jadi sesuatu yang personal. Jadi kita. Dan kalau sudah ada kita, hampir pasti akan ada mereka. Di titik ini, semuanya jadi lebih emosional. Karena perbedaan bukan lagi soal pendapat, tapi terasa seperti ancaman terhadap identitas. Dan ketika identitas terlibat, logika sering mundur. Di saat yang sama, ada hal lain yang diam-diam bekerja. Otak kita itu suka sesuatu yang simpel, yang jelas, yang langsung ke inti. Bukan karena kita nggak bisa memahami hal rumit, tapi karena yang simpel terasa lebih aman, lebih mudah dipahami, terasa lebih bisa dipercaya. Makanya pesan yang sederhana lebih cepat menyebar, lebih gampang diingat, lebih gampang diulang, dan akhirnya lebih mudah dipercaya. Walaupun kenyataannya seringkali nggak sesederhana itu. Dan ketika kepercayaan diri, identitas, dan kesederhanaan digabung, efeknya jadi jauh lebih kuat. Nah, disinilah semuanya jadi makin kuat. Setiap reaksi memperkuat sistemnya. Komentar, debat, dukungan, kritik, semuanya menambah perhatian. Dan perhatian itu nggak netral. Dalam psikologi, perhatian itu adalah bentuk penguatan. Semakin banyak perhatian yang didapat, semakin besar kemungkinan perilaku itu akan terus berulang. Jadi ketika sebuah pesan memicu reaksi besar, itu bukan melemahkan, justru memperkuat. Karena sistem merespons keterlibatan, bukan kesepakatan. Lama-lama, terbentuk pola. Pesan menjadi reaksi, menjadi perhatian, menjadi penguatan. Siklus ini terus berulang. Penguatan malah membuat pesannya jadi semakin kuat. Dari luar mungkin terlihat membingungkan. Kenapa ini terus berhasil? Tapi kalau dilihat dari sisi psikologi, semuanya mengikuti pola yang jelas. Dan inilah bagian yang sering nggak disadari. Ini bukan cuma tentang satu orang, bukan cuma tentang satu situasi. Ini tentang cara kita semua berpikir. Saat kita dalam tekanan, saat kita bingung, saat emosi terlibat, otak kita cenderung mencari jalan cepat. Kita mencari yang terlihat yakin, yang terasa jelas, yang memberi rasa kita, dan tanpa sadar, itu memengaruhi cara kita bereaksi. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita manusia. Masalahnya, pengaruh itu jarang terasa seperti pengaruh. Rasanya seperti kita benar, seperti kita paham. Dan justru disitulah kekuatannya. Pada akhirnya, begitu kamu mulai sadar dengan pola ini,
kamu mulai merasakan suatu perubahan, mulai berhenti sejenak, mulai mempertanyakan banyak hal, mulai melihat perbedaan antara yang terasa benar dan yang merupakan kebenaran itu sendiri. Dari situ muncul sebuah ruang untuk berpikir, ruang untuk memahami lebih dalam. Kamu nggak langsung bereaksi lagi. Kamu mulai mengamati, dan disitulah perbedaannya. Bukan soal menolak semua pengaruh, itu nggak mungkin. Tapi soal memahami, dan mungkin di dunia yang penuh suara, opini dan reaksi cepat, kesadaran itu yang bikin kita tetap tenang, tetap berpikir jernih, dan nggak sekadar bereaksi, tapi benar-benar memahami. Kalau kamu suka dengan pembahasan kita, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di diskusi selanjutnya.